Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafir Asnani dari kelas 2A Rekayasa Perangkat Lunak. Di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan linear metode eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubah menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Eliminasi Gauss-Jordan yaitu pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya yaitu dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris tereduksi. Ini juga mampu dipakai sebagai salah satu cara penyelesaian persamaan linear dengan memakai matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks, terargumentasi dan mengoperasikan. Setelah menjadi matriks eselon baris tereduksi, karena langsung mampu ditentukan nilai. Metode ini merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss, hanya saja argumentasi matriks pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal sebagai berikut. Penyelesaian dari persamaan linear simulasi di atas, nilai D1, D2, D3, dn atau dx1 sama dengan D1, x2 sama dengan D2, x3 sama dengan D3, xn sama dengan dn. Teknik yang digunakan dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini sama seperti metode eliminasi Gauss, yaitu menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Hanya perhitungan penyelesaian secara langsung diperoleh dari nilai pada kolom berakhir dari setiap baris. Perhatikan ilustrasi berikut. Seperti gambar di bawah ini. Matriks segitiga. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah bisa berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut matriks segitiga atas apabila seluruh elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sebaliknya, apabila seluruh elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Pada matriks persegi itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Seperti ini. Matriks A merupakan matriks segitiga atas, sedangkan matriks B merupakan matriks segitiga bawah. Bentuk eselon baris tereduksi. Bentuk eselon baris tereduksi adalah sebuah bentuk matriks eselon baris yang lebih disederhanakan yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan atau solusi dari suatu sistem persamaan. Agar mencapai bentuk eselon baris tereduksi diperlukan 4 sifat yang terdiri dari 3 sifat bentuk eselon baris dan 1 sifat khusus, yaitu 1. Jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol semua, maka bilangan tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan 1 utama atau pertama. 2. Terdapat baris yang semuanya elemennya bernilai 0. Jika semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah matriks. 3. Setiap dua baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1, maka 1 utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dari 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. 4.
Sifat keempat ini merupakan sifat khusus, yaitu setiap kolom yang mengandung satu utama, maka elemen-elemen lain selain satu bernilai 0. Matriks argumentasi. Matriks yang ditambahkan atau augmented matrix merupakan suatu matriks yang diperoleh dengan menambahkan kolom dari dua matriks yang diberikan. Tujuannya melakukan operasi baris elementer yang sama pada masing-masing matriks yang diberikan. Seperti ini. Jajaran ini dinamakan matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Atau untuk melukisnya, maka matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan adalah AX tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9. 2X1 tambah 4X2 kurang 3X3 sama dengan 1. 3X1 tambah 6X2 kurang 5X3 sama dengan 0. Menjadi 1, 1, 2, 9, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 6, 5, 10, 0. 9, 1, 0 ini dapatnya dari sini. 2, 3, 5 dapatnya dari sini. 1, 4, 6 dapatnya dari yang kedua ini. 1, 2, 3 dapatnya dari yang pertama ini. Penerapan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan akan lebih terasa bermanfaat jika sistem persamaan linear tersebut terdiri dari banyak persamaan dan variabel. Semisal sistem tersebut mempunyai 5 persamaan dan 5 variabel di dalamnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. X tambah Y kurang Z sama dengan 7. X kurang Y tambah 2Z sama dengan 3. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Tentukan nilai X, Y, dan Z menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, X tambah Y kurang Z sama dengan 7. X kurang Y tambah 2Z sama dengan 3. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Selanjutnya kita mengubah terlebih dahulu persamaannya ke dalam matriks. X ini kan tak ada variabelnya, jadi 1, 1, 1, 2, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 2, 1, 7, 3, 9. 7, 3, 9 ini dapatnya dari sini. Negatif 1, 2, 1 dapatnya dari sini. 1, negatif 1, 1 dapatnya dari Y. Ini 1, 1, 2 dapatnya dari sini. Setelah itu pada baris kedua kita mengubah rumus, itu B1 kurang B2 untuk baris kedua. Baris kedua kita mengubah untuk baris kedua, yaitu dengan 1 kali 1 kurang 1 sama dengan 0. 1 kurang negatif 1 sama dengan 2. 1 negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. Setelah dapat baris kedua, selanjutnya untuk baris ketiga, yaitu dengan rumus negatif 2 B1 tambah B3. Yang diubah itu baris ketiga. Untuk baris ketiga dengan rumus negatif 2 B1 tambah B3. Negatif 2 kali 1 ditambah 2, yaitu menghasilkan 0. Setelah itu negatif 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1, hasilnya negatif 1. Setelah itu negatif 2 dikali 2
dikali negatif 1 tambah 1 hasilnya 3. Setelah itu negatif 2 dikali 7 negatif 14 ditambah 9 hasilnya negatif 5. Selanjutnya ke baris 3 dengan rumus B2 tambah 2 kali B3. 0, baris kedua ada 0 ditambah 2 dikali baris ketiga itu 0 sama dengan 0. Baris kedua ada 2 ditambah 2 dikali negatif 1 sama dengan 0. Negatif 3 dikali 2 dikali 3 sama dengan 3. 4 ditambah 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 6. Setelah itu pada baris ke-1 menggunakan rumus 3 kali B1 kurang B2 untuk baris ke-1. Selanjutnya 3 kurang 1 sama dengan negatif 3 kurang negatif 3 itu hasilnya 0. Itu 3 dikali 7 hasilnya 21 dikurang 4 sama dengan 17. Setelah dapat hasil ini kita pindah ke baris. Setelah itu pada baris kedua kita menggunakan rumus B2 tambah B3 untuk baris kedua. Baris kedua 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. Negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Setelah dapat baris kedua, setelah itu pada baris ke-1 kita menggunakan rumus 2 kali B1 kurang B2 untuk menyelesaikan baris 1. 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 6 dikurang 0 sama dengan 6. 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. 2 dikali 17 sama dengan 34 dikurang negatif 2 sama dengan 36. Selanjutnya pada baris ke-1 kita menggunakan rumus 1/6 kali B1 dengan menyelesaikan baris 1. Setelah itu menggunakan rumus 1/3 kali B3 dengan menyelesaikan baris ketiga. Setelah itu 1/3 kali B2 untuk menyelesaikan baris kedua. Sekarang kita selesaikan dulu baris ke-1 dengan rumus 1/6 kali B1. 1 kali 6/6 sama dengan 1. Ini 1 kali 0/6 sama dengan 0. 1 kali 0/6 sama dengan 0. 1 kali 36 per 6 sama dengan 6. Setelah dapat untuk baris 1, sekarang kita menyelesaikan untuk baris kedua dengan rumus 1/3 kali B2. 1/2 kali 0 sama dengan 0. 1/2 kali 2 sama dengan 1. 1/2 kali 0 sama dengan 0. 1/2 kali negatif 2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita menyelesaikan untuk baris ketiga dengan rumus 1/3 kali B3. 1/3 kali 0 sama dengan 0. 1/3 kali 0 sama dengan 0. 1/3 kali 3 sama dengan 1. 1/3 kali negatif 6 sama dengan negatif 2. Jadi dapatlah nilai X sama dengan 6, Y sama dengan negatif 1, Z sama dengan negatif 2.